Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Fatika Sari dari D3 Keperawatan Balikpapan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur. Kali ini saya akan melakukan penyuluhan pencegahan cacingan terhadap anak-anak, betapa pentingnya menjaga kesehatan dari cacing. Di sini saya akan menjelaskan apa itu cacingan, klasifikasi cacing yang ada di tubuh manusia, gejala cacingan, dan cara pencegahan cacingan itu seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat pagi. Di sini saya akan melakukan penyuluhan pencegahan cacingan terhadap anak-anak. Pertama-tama, apakah di sini sudah ada yang tahu apa itu cacingan? Berikut saya akan menjelaskan apa itu cacingan. Cacingan sendiri adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing yang hidup di usus manusia dan mengambil nutrisi yang ada di tubuh manusia. Cacingan sendiri adalah penyakit yang tergolong tinggi resikonya di daerah Indonesia. Cacing apa saja yang dapat menyebabkan cacingan? Yang pertama ada cacing cambuk, cacing gelang, cacing keremi, dan cacing tambang. Cacing-cacing tersebut bisa masuk di tubuh manusia melalui dua cara. Yang pertama bisa melalui mulut, dan yang kedua melalui pori-pori. Melalui mulut, kita harus menjaga makanan kita agar tetap higienis, dan yang kedua melalui pori-pori agar kita selalu memakai alas kaki agar yang kita pijak tidak ada cacing dan tetap higienis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang cacing gelang atau Ascaris lumbrocoides. Yang pertama, cacing gelang ini ukurannya 20 hingga 30 cm dan bisa hidup di usus halus kita. Warnanya itu ada merah muda atau putih. Cara penularannya bisa melalui mulut, yaitu larva yang kita makan dan masuk ke mulut, menetas di usus halus, dan larva dibawa oleh aliran darah ke paru-paru. Bila larva ini sampai ke tenggorokan dan tertelan, mereka akan masuk ke usus halus dan menjadi dewasa di sana. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang cacing tambuk atau Trichuris trichiura. Di sini warnanya ada merah muda atau abu-abu. Besarnya itu 3 hingga 5 cm dan hidup di usus halus. Cara penularannya sendiri itu yang pertama, telur cacing tertelan bersama dengan air atau makanan kita yang tidak higienis. Maka dari itu kita harus menjaga makanan kita agar tetap bersih dan higienis. Yang kedua, menetas di usus halus dan tinggal di usus besar. Ketiga, telur cacing keluar melalui kotoran, dan jika telur ini tertelan, terulanglah siklus ini. Maka disarankan kita agar selalu memakai alas kaki agar cacing tidak dapat masuk melalui pori-pori kita. Yang ketiga ada cacing tambang atau Ankylostomiasis. Warnanya merah, besarnya itu 8 hingga 13 mm, cukup kecil, hidup di usus halus. Cara penularannya sendiri, yang pertama larva menembus kulit kaki, lalu melalui saluran darah, larva dibawa ke paru-paru yang menyebabkan batuk. Larva yang ditelan ini dapat menjadi dewasa pada usus halus, di mana mereka menancapkan dirinya untuk menghisap darah kita. Cacing tambang ini maka dapat menyebabkan anemia pada anak-anak. Cacing tambang dapat menghisap darah 10 hingga 12 ml setiap hari. Itu yang akan dapat menyebabkan anemia pada anak-anak kita. Yang keempat ada cacing kremi atau Anterobius vermicularis. Di sini pasti sudah sering kita dengar cacing kremi. Di sini ada warnanya putih, besarnya hanya 1 cm, hidup di usus besar. Cara penularannya itu ada cacing betina bertelur pada malam hari di anus, dan anus menjadi gatal. Garukan pada anus membuat telur cacing ini menyebar melalui kontak dengan tempat tidur, bantal, spray, pakaian. Telur cacing kremi dibawa ke tempat lain. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Yang ketiga itu telur-telur ini termakan, dan terulanglah siklus itu akan masuk ke dalam tubuh kita yang akan menyebabkan cacingan. Adapun gejala penyakit cacingan, gejala umumnya yaitu yang pertama, perut buncit, kurus, keluar cacing dari mulut atau anus, mata belekan, diare berulang dan kembung,
rambut seperti rambut jagung, kusut, kasar, dan lemas, serta cepat lelah. Gejala khusus pun ada. Cacing gelang memiliki gejala khusus yaitu penurunan nafsu makan, kurang gizi, sumbatan saluran cerna, batuk tak sembuh-sembuh. Yang kedua, cacing cambuk memiliki gejala khusus tersendiri yaitu diare, pendarahan pada usus, serta anemia. Sedangkan cacing tambang yaitu lesu, pucat, dan anemia berat. Yang terakhir yaitu cacing kremi, anus terasa gatal pada malam hari. Apa sih bahaya cacingan terhadap anak-anak itu? Yang pertama, anak mudah lelah dan rewel. Anak menjadi kurang gizi karena cacing menghisap makanan dari tubuh kita, yaitu menghisap nutrisi-nutrisi yang kita butuhkan di dalam tubuh ini. Yang ketiga, ada anak menjadi anemia karena cacing menghisap darah yang ada di dalam tubuh kita. Yang keempat, ada mengganggu pertumbuhan anak sehingga anak lambat dalam pertumbuhannya. Yang terakhir, ada menurunkan kemampuan belajar pada anak sekolah. Mengapa itu terjadi? Karena anak-anak mudah lelah, susah berpikir, maka dari itu akan menyebabkan pertumbuhan belajar anak berkurang. Bagaimana sih mencegah cacingan terhadap anak ini? Yang pertama, ada minum obat cacing per 6 bulan sekali. Yang kedua, ada potong kuku secara teratur. Yang ketiga, cuci tangan dengan sabun untuk membersihkan kotoran yang ada setelah anak-anak kita beraktivitas. Yang keempat, ada minum air bersih dan air yang mudah direbus. Yang kelima, ada BAB di jamban. Jangan BAB sembarangan karena itu dapat menyebabkan cacing masuk melalui anus. Yang terakhir, ada menutup makanan, memakai tudung saji agar tidak terkontaminasi oleh bakteri-bakteri yang ada. Mengapa anak harus mendapat obat cacing tiap 6 bulan sekali? Yang pertama itu untuk memotong siklus kehidupan cacing agar tidak semakin cepat berkembang biak cacing di dalam tubuh kita. Yang kedua, ada anak-anak sangat mudah terinfeksi cacing karena anak-anak pada usia anak-anak ini mereka masih sangat senang sekali bermain di tanah, di pasir tanpa menggunakan alas kaki, berak sembarangan. Itu yang akan menyebabkan anak-anak mudah terkontaminasi oleh cacing. Yang terakhir, infeksi cacing memberikan dampak buruk pada anak. Nah, itu dia yang menyebabkan dampak buruk itu dapat menurunkan kemampuan belajar pada anak, mengganggu pertumbuhan anak, anemia dan sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini jika tidak bisa 6 bulan sekali minum obat cacing, paling lambat disarankan adalah setahun sekali anak-anak harus minum obat cacing agar melambatkan siklus hidup cacing di dalam tubuh kita. Itu saja dia materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin ditanyakan, Anda dapat berkomentar di bawah sini. Untuk itu saya akan menjawab semua pertanyaan Anda. Sekian dari penyuluhan ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia video penyuluhan pencegahan cacingan terhadap anak-anak dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Saya hanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.